kajian ini menjadi penting karena kita kan selama ini bahas magnet rezeki gitu. Banyak yang bertanya, Pak Nas kok bahasnya dunia sih gitu. Ya enggak, kita enggak bahas dunia secara fisiknya gitu ya. Secara fisiknya ya, tapi magnet rezeki satu sama terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Oke, teman-teman semua, gimana kabarnya ya? Saya doakan Anda semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan, dan kejayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidup Anda penuh berkah, penuh mulia, penuh jaya, dan penuh keajaiban. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semuanya ya. Jadi bagi yang belum ke Telegram, silahkan nanti ikuti materi Magnet Rezeki secara gratis di channel Telegram ya, di t.me audio Magnet Rezeki ya, dan info-infonya itu ada di t.me rahasia magnet rezeki ya, silakan nanti bisa diikuti di sana. Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Kita langsung masuk ke materinya. Jadi kita bahas doa yang kita sudah sampaikan kemarin ya. Dan ini doa untuk dipermudah urusan kita insya Allah ya. Dan ini doanya Allahumma ya farijal ham wa ya kashifal gham wa ya mujiba da'watil mutarrin rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma anta tarhamuna farhamna rahmatan tughnina biha ar-rahmatika man siwak. Ini doa yang insya Allah ya teman-teman, gimana, sudah dihafal ya. Allahumma ya farijal ham, ya Allah yang meleraikan duka cita, wa ya kashifal gham, yang melapangkan kekusutan ya, wa ya mujiba da'watil mutarrin, yang menyahut doa orang yang sedang susah ya, wa ya mujiba da'watil mutarrin. Jadi ini kita merintih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagian dari doa, salah satu bagian dari doa itu adalah rintihan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seringnya begini, ketika kita meninggikan gitu ya, sedikit aja ada tinggi gitu ya rasa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan merendahkan kita. Tapi ketika kita rendah gitu ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan kita. Nah, maka latihannya itu ada di sini ya. Ada di kita berlatih di doa ya. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, Allahumma ya farijal ham wa ya kashifal gham wa ya mujiba da'watil mutarrin rahmanad dunya wal akhirah ya, engkau yang maha pengasih di dunia dan akhirat ya, dan menyayangiku di dalam keduanya, wa rahimahuma. Nah, ini salah satu kalimat doa yang sangat saya suka sekali, yaitu wa rahimahuma ya, yaitu ya Allah engkau yang merahmati ya. Ini ada pertanyaan, apakah itu termasuk bagian dari doa al-ma'surat ya? Setahu saya tidak ya. Ini bagian salah satu doa yang khusus ya. Dan saya sempat browsing itu ada format yang sedikit berbeda gitu ya. Di sini kan kalau yang di farhamna rahmatan gitu ya, farhamna rahmatan itu dalam format yang berbeda itu farhamna birahmatin ya, atau birahmatika ya, farhamna birahmatin. Nah, itu sementara di sini ya saya mendapatkannya bahwa farhamna rahmatan. Nah, karena saya dapatkan itu dari kiai, maka ya saya tetap ya pakai format farhamna rahmatan tughnina biha ar-rahmatika ya.
eh, tadi kita rahmanad dunya wal akhirah, yang maha pengasih di dunia dan akhirat. Warahimahuma, dan engkau merahmati aku di dalam keduanya, menyayangi aku di dalam keduanya. Anta tarhamuna, engkau mengasihi aku. Nah, di sini adalah bagian dari harapan kita kepada Allah bahwa Allah mengasihi kita. Ya, farhamna rahmatan, yang dengan suatu rahmat, ya, tughnina biha, dengan rahmat itu aku sudah cukup. Tughnina biha, ya, tughnina biha, udah cukup gitu, enggak perlu yang lainnya. An rahmatik, dari rahmatmu, man siwak, ya, dibandingkan dengan apa yang ada pada selainmu. Nah, ini adalah kalimat yang melatih kita untuk merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merendahkan diri kita kepada Allah, Allah pun akan meninggikan derajat kita. Dan ini sesuai dengan apa yang kita bahas, ya, yaitu hadis yang kita sudah bahas tentang, jadi kita masuk di kaitannya dengan keutamaan zuhud di dunia dan anjuran agar mempunyai sedikit harta serta keutamaan kefakiran. Jadi ini adalah bab tentang yang nggak gampang dipahami, sehingga akhirnya, ya, banyak orang yang ketika memahami ini dengan tidak tepat, yang dilakukan adalah betul-betul meninggalkan kehidupan dunia. Padahal kehidupan dunia itu bukan ditinggalkannya dengan seperti itu, ya. Nah, dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan, ya, dalam surat Al-Kahfi ayat 45 sampai 46, ya, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard, ya, fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tazruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, ya. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan berilah perumpamaan kepada mereka kehidupan di dunia, ya, adalah, ya, kehidupan di dunia. Nah, di sini, ya, Allah Subhanahu wa taala setiap menyebutkan tentang hinanya dunia atau rendahnya dunia, itu selalu menyebutkan tentang hayatad dunya. Adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering, gitu, ya, yang diterbangkan oleh angin. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Nah, tapi dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keutamaan dunia, ya, pada ayat misalnya kaitannya dengan surat 21, ya. Surat 21, ya. Ayat 105. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walaqad katabna fiz zaburi mim ba'di dzikri annal arda, ya. Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan sungguh telah kami tulis di dalam kitab Zabur, sesudah kami tulis dalam Lauhul Mahfuz, bahwasanya bumi ini dipusakai oleh hamba-hambaku yang soleh. Jadi dalam satu sisi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kehidupan dunia yang hina, kehidupan dunia yang nggak bagus, kehidupan dunia yang menjadi fitnah. Tapi di sisi yang lain, gitu kan, kehidupan dunia itu bisa menjadi warisan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang soleh. Di sini, ya, Allah menyebutkan kalimat as-salihun. Ini dekat-dekat dengan ayat tentang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi tadi yang 105, 107-nya menegaskan tentang bagaimana kita bisa menjadi rahmat bagi al-alamin. Al-alamin ini di mana? Ya, di dunia, gitu, ya. Nah, jadi ketika kita membaca tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita mesti membandingkannya dengan ayat-ayat yang lainnya, ya, dan seimbang, gitu, ya. Jangan sampai akhirnya kita meninggalkan kehidupan dunia, kita tinggalin begitu aja, sampai kemudian akhirnya yang mewarisi kehidupan di dunia ini adalah orang-orang yang enggak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Di sini juga misalnya ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ya i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala selalu menyebutnya dengan hayatad dunya. Jadi tidak menyebutkan dengan hanya dengan dunianya saja gitu ya. Jadi di situ ada hayatad dunya ya. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan di antara kamu, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, ya. Nah, nanti di sini ya ada azab dan keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Nah, ini adalah celaan Allah atau satu kalimat yang merendahkan kepada dunia, ya. Tapi bukan dunianya, tapi hayatad dunia. Nah, jadi kalau di ilmu magnet rezeki itu kita membandingkannya dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha. Seluruh dunia terlaknat. Terlaknatlah semua yang ada di dalamnya, ya. Jadi kayak air gitu kan. Air ini kan dunia. Ini terlaknat gitu kan. Ad-dunya mal'unah. Seluruh dunia terlaknat. Mal'unun ma fiha. Terlaknatlah semua yang ada di dalamnya. Illa. Tapi ada kalimat kata illa, ya, kecuali makana lillahi minha, kecuali apa-apa yang ditujukan untuk Allah dengan cara Allah, ya. Nah, maka kalau seandainya kita mampu untuk ya memilah-milah dunia itu ya dengan sesuatu yang baik, insya Allah akan jadikan baik, ya. Nah, kemudian dijadikan indah. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Nah, jadi di dalam fitnahnya dunia itu ada yang disebut sebagai hubbus syahwat. Hubbus syahwat itu apa? Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, ya. Hubbus syahwat, yaitu kecintaan pada apa-apa yang diingini. Dari apa? Wanita, anak-anak, harta, ya, emas, perak, kuda, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Nah, inilah kesenangan dunia, hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Nah, jadi kalau seandainya kita mampu untuk menyisihkan, jadi misalnya nih kayak kaitannya dengan wanita gitu ya. Ya kan kita benar-benar mau menginginkan wanita gitu ya. Menginginkan wanita bagi seorang lelaki. Tapi gitu ya, di sisi Allah. Nah, di sini ada kalimat nih, bahwa di sisi Allah lah tempat kembali yang baik di surga, yaitu di sisi Allah. Kalau wanita-wanita ini adalah wanita-wanita yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita kita jaga, kita rawat, yaitu dengan menikah dengan baik, ya, sebagaimana hadis Rasulullah atau sunnahnya Rasulullah, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni, ya, bahwa menikah adalah sunnah. Jadi wanita-wanita yang mana yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap ini? Ya, wanita-wanita yang enggak halal. Tapi di sisi Allah, yang di sisi Allah ini yang halal. Nah, maka kata kunci dari ayat ini adalah bagaimana kita bisa memfokuskan pada apa-apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agar nanti wanita yang kita nikahi insya Allah bisa, ya, masuk ke dalam surga Allah bersama dengan kita, ya. Begitu juga dengan anak-anak, ya, anak-anak. Kemudian harta ini, apakah harta ini bisa gitu ya masuk ke surga bersama dengan kita? Bisa gitu ya. Sawah ladang ini apakah bisa masuk bersama dengan kita? Bisa, asalkan harta itu digunakan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa kepentingan Allah? Ya seperti sekarang gitu kan, YouTube yang kita lakukan sekarang ini, ya, laptop yang kita gunakan sekarang ini, ya, kemudian ini, ya, kamera
sound yang kita gunakan saat ini, insya Allah semuanya akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan gitu ya, seperti itu. Jadi setiap Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang hal ini selalu dibarengi dengan pemahaman yang tepat gitu, tentang jangan sampai juga ketika kita merujuk satu kalimat-kalimat yang merujuk ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya jadi betul-betul seperti orang yang memusuhi dunia sama sekali. Dalam ayat yang lainnya, ya ayuhan nas inna wa'dallahi haq fala taghurrannakumul hayatud dunya, ya. Jadi di sini janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan sekali-kali janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mensejajarkan kehidupan dunia dengan ya godaan syaitan, ya, yang pandai menipu itu. Mudah-mudahan kita tidak ya berada. Jadi walaupun kehidupan dunia itu ya ada yang bisa berkaitan dengan amal soleh gitu ya, tapi juga kehidupan dunia itu juga bisa menipu. Maka hati-hati ya, jangan sampai kehidupan dunia itu memperdayakan kita. Tapi kalau seandainya dunianya nggak memperdayakan, insya Allah ya. Nah, yang memperdayakan itu yang mana? Bermegah-megahan. Bermegah-megahan itu telah melalaikan kamu. Ya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Jadi yang tidak diperbolehkan dalam kehidupan dunia itu adalah bermegah-megahan, saling show, ya, menunjukkan kebisaan kita, kemampuan kita, kemudian akhirnya ria. Nah, kalau dalam ilmu magnet rezeki, akhirnya ya, jadi teman-teman semuanya mungkin kalau sudah belajar tentang ilmu spiritual meter gitu ya, ini gambarnya belum saya masukin. Jadi spiritual meter itu gitu ya, itu ada yang seperti ini gitu ya. Ini minus 8, ini plus 8 gitu ya. Kemudian ini minus 4 ya, ini plus 4 ya. Nah, ini kaitannya dengan ya spiritual meter. Nah, jadi kita hubungkan antara ilmu definisi dunia dengan ilmu spiritual meter. So, yang mana yang dunia? Yang dunia itu adalah yang ini, ya, yang berada di sudut sebelah kiri. Nah, sementara gitu ya, yang ada di sebelah kanan inilah akhirat, ya. Jadi orang magnet rezeki itu harus menyampaikan ya dirinya sampai ke plus 8. Plus 8 itu hidayah ya, atau enlightenment ya, enlightenment. Nah, kita berlatihnya di mana? Kita berlatihnya tuh di plus 6, yaitu memuliakan dan membahagiakan orang lain. Yang disebut sebagai dunia, penonjolan diri, kemarahan, keserakahan, ketakutan, keresahan, putus asa. Nah, itu yang kita sudah bahas di dalam ilmu spiritual meter ya. Jadi yang mana itu dunia? Yang ini dunia itu gitu ya. Jadi bukan fisiknya. Mobil gitu ya. Mobil kalau kita gunakan gitu ya. Mobil kalau kita gunakan untuk plus 6, maka mobilnya menjadi mobil akhirat begitu ya. Mobil kalau kita gunakan untuk kesombongan, maka mobilnya menjadi mobil dunia. Akhirnya bukan mobilnya yang jadi dunia. Yang kita musuhi itu bukan mobilnya, tapi kehidupan gitu ya. Di balik mobil itu yang memperdayakan, bermegah-megahan, menyombongkan diri gitu ya, seperti itu ya. Jadi kita hubungkan antara ilmu definisi dunia ya dengan ilmu spiritual meter. Yang mana yang dunia itu? Ya, yang dunia itu yang sebelah sini gitu ya, yang ada di sebelah kiri ini gitu ya. Inilah dunia. Dan itu kita udah pelajari dalam ilmu spiritual meter. Nah, janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Janganlah begitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kata-kata ya, kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun ya. Nanti kamu akan mengetahui ya. Kalla ta'lamun thumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im ya. Ini urutannya ya. Ya, jadi ya jangan sampai akhirnya ya dunia yang kita nikmati itu akhirnya dijadikan sebagai alat untuk bermegah-megahan. Termasuk juga
Orang magnet rezeki itu kan dapetin keajaiban demi keajaiban demi keajaiban gitu kan. Nah, jadi ya teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan bentuk fisik dunianya ya, tapi apa yang menjadi motif di baliknya. Oke? Yuk kita baca lagi. Nah, ini di sini disebutkan wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib ya. Nah, di sini adalah hayatud dunya, lahwun wa la'ib. Wa inna daral akhirah, dan daral akhirah ini lahiyal hayawan ya, laukanu ya'lamun. Di sini artinya ya, dan tidak ada kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Jadi yang ciri dunia itu ya, yang berkaitan dengan ya senda gurau dan permainan. Nah, sesungguhnya akhirat itu sebenarnya kehidupan, lahiyal hayawan ya, sebenar-benar kehidupan ya, kalau mereka mengetahui ya. So, jadi teman-teman semuanya ya, bukan fisik dunianya, tapi apa di balik dunia. Kalau air minum kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah diperbolehkan ya. Makanya akhirnya kajian ini menjadi penting karena kita kan selama ini bahas magnet rezeki gitu. Banyak yang bertanya, Pak Nas kok bahasnya dunia sih gitu. Ya enggak, kita enggak bahas dunia secara fisiknya gitu ya. Secara fisiknya ya, tapi dunia ya yang bisa menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya judul magnet rezeki itu adalah menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Bukan dengan cara yang lain, tapi dengan cara Allah. Oke, kita baca hadis sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amr bin Auf, ini karena panjang saya bacakan artinya. Amr bin Auf Al-Ansari meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengutus Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ke Bahrain untuk mengambil pajak dari penduduknya ya. Jadi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini ke Bahrain untuk mengambil pajak ya. Kemudian ia datang membawa harta benda yang banyak. Jadi pas pulang gitu kan, wah gitu kan, Abu Ubaidah gitu kan bawa banyak banget harta gitu kan dari Bahrain. Orang-orang Ansor mendengar kedatangan Abu Ubaidah lalu berkumpul dan sholat subuh bersama Rasulullah SAW. Usai sholat, Rasulullah langsung pergi gitu. Ya, kenapa? Karena ternyata gitu ya, harta benda yang dibawa oleh Abu Ubaidah itu membuat orang-orang sholat subuhnya nggak khusyuk gitu. Dan Rasulullah kan ya, Rasulullah tahu gitu. Rasulullah tuh ya merasa gitu ya. Ya, Rasulullah merasakan itu gitu ya. Rasulullah merasakan betapa ya adanya sholat yang tidak khusyuk karena pada mikirin harta benda yang dibawa oleh Abu Ubaidah. Kemudian ya di sini ya Rasulullah langsung pergi, namun mereka bermaksud hendak menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tersenyum saat melihat mereka, ya, lalu bersabda, "Aku kira kalian telah mendengar kedatangan Abu Ubaidah yang membawa sesuatu dari Bahrain." Ya, jadi kenapa ya Rasulullah gitu kan? Kok ninggalin kita gitu? Enggak ya, aku ngelihat kalian itu pasti udah ngedenger ya bahwa Abu Ubaidah tuh pulang dari Bahrain. Benar ya Rasulullah, ya. Beliau bersabda, "Berbahagialah dan berharaplah kalian terhadap apa yang menggembirakan kalian, ya. Tapi demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku takutkan terhadap kalian, namun aku khawatir jika dunia dibentangkan untuk kalian sebagaimana telah dibentangkan bagi orang-orang sebelum kalian, maka kalian bersaing sebagaimana mereka bersaing, lalu dunia membinasakan kalian sebagaimana ia telah membinasakan mereka." Ya. Nah, jadi di sini ya Rasulullah SAW tidaklah membenci sama sekali, ya. Bahkan Rasulullah SAW di sini ada satu kalimat ya, beliau tersenyum, ya. Kemudian ya, nah ini kan sangat santun sekali Rasulullah SAW. Kemudian berbahagialah dan berharaplah. Jadi masih gitu ya. Masih diperbolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cuma diingetin gitu loh, diingetin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hati-hati gitu ya, bukankah kefakiran? Karena gini, kalau udah Islam gitu kan,
Kalau kita udah Islam itu udah pasti kaya raya. Itu udah jadi hukum, ya, udah jadi hukum dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita itu kalau kita masuk Islam, udah pasti kaya raya, karena kan janji Allah. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim, ya. Jadi dalam surat 24 ayat 55, ya. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, ya, kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Jadi udah pasti ini janji Allah Subhanahu wa taala, surat 24 ayat 55, ya. Surat 24 ayat 55. Allah Subhanahu wa taala udah berjanji demikian, gitu ya. Maka, ya, akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Nah, jadi Rasulullah tuh nggak khawatir, gitu ya, terhadap bahwa nanti umat Islam tuh akan miskin, gitu kan, kekurangan, busung lapar, gitu ya. Nggak mungkin. Karena kalau udah Islam udah pasti, gitu ya. Bahkan yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW itu adalah, gitu ya, dunia itu akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah dibentangkan bagi orang-orang sebelum kalian. Nah, cuma hati-hati, gitu ya. Jadi Rasulullah SAW itu menyebutkan tentang kehati-hatian. Kalian bersaing sebagaimana mereka bersaing. Nah, ini nggak boleh. Kalau dalam ilmu magnet rezeki, persaingan itu adanya di -3, gitu ya. Persaingan itu adanya di -3. Nah, dengan peta ini kita jadi akhirnya lebih mudah. Persaingan itu adanya di sini nih. Keserakahan, gitu ya. Nah, yang nggak diperbolehkan tuh keserakahan, tapi, ya, kalau menikmatinya nggak apa-apa, gitu. Bergembiralah, gitu ya, dan berharaplah kalian terhadap apa yang menggembirakan kalian. Tapi hati-hati, jangan sampai serakah, begitu, ya. Ini kitabnya adalah kitab Riyadhus Shalihin, ya. Oke, hadis kedua dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW, ya, duduk di, tadi ada keterangannya, ya. Imam Nawawi berpendapat bahwa tanafus artinya berlomba-lomba mendapatkan sesuatu diiringi dengan rasa tidak suka jika orang lain yang mengambilnya, ya. Dan ini adalah tingkat paling rendahnya hasad. Jadi tingkat pertamanya hasad, yaitu kita tuh nggak suka kalau orang lain yang dapat, gitu, ya. Kita nggak suka kalau orang lain yang dapat. Makanya Islam tuh sebenarnya, ya, nggak ada tuh sejarahnya perlombaan dalam Islam tuh nggak ada sebenarnya. Jadi nggak ada sejarahnya ada perlombaan di dalam Islam, itu nggak ada. Bola basket, gitu ya, bola voli, gitu ya, kemudian berlomba renang, olimpiade tuh nggak ada dalam Islam, gitu ya. Yang ada tuh saling memuliakan. Kenapa? Karena kalau seandainya ada yang walaupun dikatakanlah sportif lah, ya, apalah, gitu ya, bahasanya itu, ya. Tapi dalam Islam itu nggak ada peradaban-peradaban seperti Romawi yang bikin kolosium, gitu kan, hipodrom, itu nggak ada, gitu ya. Yang ada dalam Islam itu adalah bagaimana saling memuliakan dan saling membahagiakan, ya. Karena ke dalam perlombaan itu ada yang namanya tanafus ini, gitu ya. Makanya jangan sampai akhirnya kita, gitu ya, ya, itu berada dalam sisi perlombaan-perlombaan seperti itu. Oke, terakhir ya. Hadis yang kedua, ya, Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahwa Rasulullah SAW duduk di mimbar dan kami pun duduk di sekitar beliau. Lalu beliau bersabda, yang paling aku khawatirkan terhadap kalian sepeninggalku nanti adalah jika bunga dunia dan hiasannya dibukakan untuk kalian. Ya, nah ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Ini bermakna satu, dunia udah pasti dibentangkan, pasti ini, ya, dunia pasti diberi, udah pasti. Satu, ya. Yang kedua, gitu ya, kalau udah diberi, gitu kan, ya, takut tergelincir. Dunia udah pasti diberi, tapi kalau udah dunia dikasih nih, gitu ya, takut tergelincir. Nah, maka sebelum dunia itu datang, gitu ya, kita latihan dulu, gitu ya, latihan dulu, ya, Masya Allah, ya.
Alhamdulillah buku ini menjadi mega bestseller, dicetak berulang-ulang lebih dari 50 kali cetak. Alhamdulillah, semua royaltinya 100% untuk pesantren. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.